SMS blasting BSU. Jadi SMS ini benar dikirimkan oleh BP Jam Sostek. Ini adalah notifikasi bantuan subsidi upah, pesan pemberitahuan berupa link yang unik secara personal untuk pelaporan data tenaga kerja yang berhak menerima bantuan subsidi upah. Kepada siapa SMS tersebut kita kirimkan, yaitu kepada tenaga kerja yang dinonaktifkan setelah tanggal 30 Juni. Jadi setelah tanggal 30 Juni, 1 Juli sampai September, ternyata ada tenaga kerja yang mengundurkan diri atau dinonaktifkan kepesertaannya dari BP Jam Sostek. Namun per tanggal 30 Juni saat data ini kita turunkan, mereka masih terkejar, sehingga mereka masih berhak untuk mendapatkan BSU ini. Kemudian juga ada tenaga kerja dengan NIK valid dan nomor ponsel yang aktif. Kemudian ada tenaga kerja yang belum mengikuti program prakerja. Nah, atas inisiatif atas kondisi tersebutlah BP Jam Sostek berinisiatif untuk mengirimkan kabar gembira tersebut kepada para pekerja yang sudah keluar atau nonaktif dari BP Jam Sostek bahwa mereka masih berhak mendapatkan bantuan subsidi upah, sehingga kita kirimkan SMS tersebut. Dan kemudian setelah menerima SMS tersebut, kita minta untuk melakukan konfirmasi. Jadi SMS ini secara unik, linknya pun juga berbeda-beda untuk setiap penerima. Tinggal melakukan klik, kemudian memasukkan key-nya atau password-nya, yaitu berupa NIK. Sehingga ini hanya bisa diakses oleh orang yang menerima dan peserta BP Jam Sostek yang bisa mengakses tersebut. Begitu diterima akan muncul data-datanya dan akan ditanyakan apakah ada apakah nomor rekeningnya benar sesuai yang terdaftar di situ, tinggal yes ya, atau jika nomor rekeningnya belum ada tinggal memasukkan nomor rekening. Saya kira prosesnya sangat sederhana, dan dari 398.126 SMS yang berhasil terkirim hingga sore hari ini ada 130.956 peserta yang sudah berhasil melakukan konfirmasi atau 32%. Tentunya pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh peserta BP Jam Sostek yang menerima SMS kami untuk segera melakukan konfirmasi agar bisa kita proses pembayaran atau transfer BSU tersebut. Saya kira demikian yang bisa kami update kepada rekan-rekan media. Sekali lagi atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Personal atau peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti yang disampaikan di slide ini, terlihat nanti notifikasinya akan muncul seperti ini websitenya, dan kemudian di sana ada tertera nama personal yang bersangkutan adalah tenaga kerja. Kemudian mereka melanjutkan mengisikan semua data sudah terisi, namun yang perlu dilengkapi adalah konfirmasi terkait dengan nomor rekening, nama bank dan nomor rekening. Jadi mereka mengisi atau mengupdate apakah nomor rekening itu masih aktif. Dan kemudian nanti setelah itu data tersebut kalau memang sudah benar dan diyakini, maka setelah itu mereka menyimpan setelah sesi pengisian profil atau konfirmasi data berupa nama bank dan nomor rekening. Jadi semudah itu, dan sehingga ini kita minta untuk seluruh pekerja yang dalam hal ini 398.000 yang telah kami sampaikan tadi lewat SMS yang berhasil dikirim, untuk mengkonfirmasi datanya segera mungkin sehingga kami bisa memproses untuk meneruskan datanya sebagai calon penerima BSU. Itu aja Pak Utoh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini silahkan dilihat data kepesertaannya ya dengan mengakses website kita sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ nanti akan bisa rekan-rekan melihat data profil kepesertaan rekan-rekan.
mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian upah yang dilaporkan. Ya, ini sangat penting untuk mengetahui berapa upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada rekan-rekan, dan juga ada nomor rekening. Jadi saya kira kalau nomor rekeningnya sudah dikirimkan oleh perusahaan, otomatis akan bisa dilihat di aplikasi kita. Karena semua ini sudah terhubung secara otomatis antara sistem yang ada di perusahaan kepada BP Jam Sostek dan bisa dilihat melalui website ini. Tetapi sekali lagi, ini bukan bukti atau bukan konfirmasi bahwa rekan-rekan itu berhak atau eligible menerima bantuan subsidi upah. Ini adalah hanya sebuah informasi kepesertaan yang akan eligible apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut. Apakah gajinya di bawah 5 juta, ya, apakah nomor rekeningnya itu valid, dan sebagainya. Saya kira itu, Pak Uto. Ya, terima kasih Pak Dirut. Pada data-data yang kami konfirmasi ulang, tadi yang tidak melewatin validasi karena mungkin nama dan nomor rekening tidak matching, atau datanya tidak sesuai dengan data kepesertaan yang ada di kami, telah kami kembalikan kepada pihak perusahaan. Kami mohon kepada pihak perusahaan agar segera menyampaikan konfirmasinya kepada pihak BP Jam Sostek agar kami dapat segera menyelesaikan proses penyediaan data untuk mendukung program pemerintah dalam menyalurkan bantuan subsidi upah ini kepada pekerja Indonesia yang berhak. Terima kasih Uto. Jadi masih ada beberapa rekening yang belum masuk, oleh karena itu kami menghimbau kepada HRD, kepada perusahaan untuk segera mengkomunikasikan dengan karyawannya dan segera untuk mengirimkan nomor rekening ke BP Jam Sostek, dan juga nomor rekening yang tidak valid, yang perlu harus diperbaiki, yang kami kirimkan kembali, tolong segera dilakukan revisi dan dikirim kembali kepada BP Jam Sostek, dan tentunya kepada seluruh karyawan pekerja yang saat ini mungkin belum menerima. Saya kira mohon bersabar. Ini seperti disampaikan oleh Bu Menteri tadi, ada satu proses prinsip kehati-hatian, dan saya kira memang untuk transfernya tidak serentak tetapi secara bertahap. Demikian juga kita mengirimkan atau menyerahkan datanya secara bertahap agar memudahkan untuk proses evaluasinya. Dan saya kira untuk para pekerja Indonesia, tolong pastikan bahwa Anda telah memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya kira bantuan subsidi upah ini adalah nilai tambah menjadi peserta BP Jam Sostek. Ada nilai yang lebih dibutuhkan lagi atau manfaat yang lebih fundamental lagi, yaitu manfaat perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Yang namanya kecelakaan, kematian, hari tua itu sebuah keniscayaan dan pasti akan terjadi pada siapapun dan dimanapun. Oleh karena itu, agar kita semua bisa bekerja dengan tenang, tolong pastikan Anda semua memiliki perlindungan dan sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Dan kepada perusahaan, ini adalah perintah dari regulasi, ada kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya kepada BP Jam Sostek. Dan alhamdulillah ada nilai tambah, yaitu saat ini pemerintah betul-betul memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia dengan memberikan bantuan subsidi upah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan subsidi upah kepada masyarakat pekerja Indonesia, khususnya para peserta BP Jam Sostek. Pak Dirensta, ada mau ditambahkan Pak? Ya, terima kasih Pak Uto. Sedikit saja mungkin mengingatkan, karena tadi disampaikan juga oleh Pak Dirut bahwa terdapat SMS blasting. Nah, tolong rekan-rekan pekerja yang mendapatkan ini cek kembali dari mana sendernya. Jadi pengirimnya dari mana. Yang asli adalah dari BP Jam Sostek. Nah, ini yang mohon dicek, tidak kemudian dari sumber-sumber yang lain yang tidak resmi,
yang memanfaatkan keadaan seperti sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi rekan-rekan pekerja untuk mengecek kembali apabila mendapatkan SMS, tolong dicek sumbernya dari mana. Mungkin itu Pak Utoh. Terima kasih. Terima kasih. Mas Romi, ada mau? Ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua narasumber, kepada Ibu Menaker yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam preskon ini, memberikan penjelasan kepada teman-teman media, juga kepada Pak Dirut, Pak Direnstar, dan Mas Romi, agar teman-teman media segera sampaikan apa yang diterima hari ini untuk disiarkan kepada seluruh masyarakat pekerja. Sekali lagi, kami mohon dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan bahwa dari target 15,7 calon penerima BSU, nomor rekening yang masuk mencapai 14,5 juta. Jadi masih ada selisih sekitar 1,2 juta lagi nomor rekening yang belum masuk. Mohon disampaikan kepada para pemberi kerja untuk segera menyampaikan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria sebelum tanggal 15 September 2020. Demikian press conference terkait progres bantuan subsidi upah kita akhiri. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang tepat, ada yang salah, mohon dimaafkan. Jangan bosan-bosan untuk menyampaikan publikasi tentang BP Jam Sostek, Kemnaker, dan bantuan subsidi upah. Sekali lagi terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.